Langkah untuk menggambar gambar latihan 2 pada tampilan CATIA dapat kita lakukan sebagai berikut. Awal sekali, bidang yang kita pilih adalah bidang XY. Kita klik sketch. Lalu kita gambar sebuah lingkaran. Yang mana diameter dari lingkaran tersebut adalah 70. Ya, seterusnya kita menggunakan perintah hexagon untuk menggambar segi 6 di dalam lingkaran ini. Penarikan vertikal ke atas. Kemudian kita beri ukuran untuk garis putus lingkarannya saja. Ya, di sini diameternya sesuai dengan gambar adalah 40, lalu kita okekan. Seterusnya kita keluar ke tampilan part design dengan cara mengklik toolbar exit workbench. Lalu kita berikan proses penebalan kedua arah. Tinggi dari padnya ini totalnya 20. Karena mau kita buat dalam dua arah, maka kita berikan 10. Lalu kita gunakan perintah mirror extend. Preview, oke. Ya, sehingga hasil dari pad 1 sudah selesai seperti ini. Berikutnya, kita akan menggambar sket yang ini. Penampangnya segi 4. Dan kita pad nantinya ke permukaan bagian lengkungan ini. Jadi untuk menggambar dalam keadaan seperti ini, kita harus membuat sebuah bidang baru yang berada pada posisi ini, yaitu berada pada posisi 60 dari pusat. Baru nanti kita gambar segi 4-nya. Ya, jadi sekarang kita akan menggambar sebuah plane baru untuk menggambar sketch yang kedua. Ya, kita akan cari toolbar yang fungsinya untuk membuat bidang baru. Ya, ini dia, kita klik toolbar plane. Ya, kemudian kita pilih bidang referensinya adalah bidang ZX dan jaraknya tadi 60. Kita preview. Ya, sehingga di sini setelah kita okekan akan terbentuk sebuah bidang baru. Maka pada bidang inilah kita menggambar sketch yang kedua berupa segi 4. Ya, kita klik bidangnya, lalu kita klik toolbar sketch. Kemudian kita gambar sebuah segi 4. Kali ini dengan perintah centered rectangle. Yang mana pusatnya adalah di sini, kemudian kita tarik ke atas kanan seperti ini. Ya, dan langsung sudah simetri. Jadi sekarang tinggal kita berikan ukurannya saja. Ya, tinggi rectangle ini 14 totalnya, sedangkan lebarnya adalah 50. Ya, setelah sketch selesai terbentuk, kita beralih kembali ke tampilan part design dengan cara mengklik toolbar exit workbench. Ya, bisa kita lihat sketch kedua yang terbentuk berada pada bidang yang baru yang kita buat tadi dan kita pilih. Sekarang kita lakukan proses pad. Proses pad agar sampai pada bidang lengkung ini saja, maka kita pilih opsinya up to next. Ya, bisa kita lihat hasil padnya seperti ini. Lalu kita preview, lalu kita okekan. Ya. Seterusnya kita akan menggambar sketch yang ketiga. Sketch yang ketiga adalah menggambar bentuk yang miring ini. Ya, bentuk gambar yang miring tersebut. Maka bidang yang kita pilih adalah bidang YZ plane. Ya, agar sketchnya nanti terbentuk di sini dan kita lakukan proses
dengan opsi mirror extend. Jadi kita klik sketch untuk berpindah ke tampilan sketcher. Lalu kita klik profile. Kita gambar garis seperti ini. Ya, pastikan mengklik titik awal. Kemudian titik ini dengan titik ini kita koinsidenkan. Jangan lupa menekan tombol kontrolnya. Demikian juga dengan titik atas dan titik yang di atasnya kita koinsidenkan juga. Ya, kemudian satu lagi kita buat kedua garis ini hubungannya adalah tegak lurus. Jadi opsinya adalah perpendikuler. Demikian juga dengan opsi untuk kedua lingkaran, kedua garis ini juga opsinya adalah perpendikuler. Ya, baru seterusnya kita berikan panjang dari garis tersebut. Kemudian kemiringannya terhadap garis ini. Ya, dari soal bisa kita lihat kemiringannya 150 derajat, sedangkan panjangnya adalah 50. Lalu kita okekan. Ya, sehingga sketch ketiga sudah selesai kita gambar, dan kita akan beralih ke tampilan part design dengan cara mengklik exit tool, exit workbench. Lalu kita lakukan proses pad. Ya, tentunya kita gunakan opsi mirror extend. Panjangnya adalah total ini tadi kan panjangnya 50. Jadi kita berikan 25 mirror extend. Kita preview. Ya. Ya, setelah kita berikan 25 dengan opsi mirror extend, maka kita preview dan kita okekan. Ya, sehingga sketch ketiga sudah menghasilkan pad yang ketiga. Seterusnya kita akan menggambar sketch yang keempat, yaitu menggambar bagian bawahnya ini berupa lingkaran. Ya, kemudian kita perhatikan di sini ada lubang hanya sebatas bidang ini. Jadi kita akan menggambar silinder yang besar ini saja terlebih dahulu, yang mana jari-jarinya 25, kemudian ketinggiannya 20. Jadi kita pilih bidangnya adalah bidang yang ini. Lalu kita klik sketch. Ya, maka sekarang kita gambar sebuah lingkaran. Ya, pastikan ada koneksi ke sumbu vertikal. Artinya titik pusatnya sudah berada di sumbu vertikal. Kita tarik garis, atau kita arahkan mouse kita ke kanan. Kita berikan jari-jari 25 atau diameter 50. Oke. Ya, maka seterusnya adalah membuat titik pusat ini berimpit dengan garis ini. Makanya kita coincident. Lalu sketch sudah terconstrain dan kita beralih ke tampilan part design. Lalu kita berikan penebalan ke satu arah saja, ya, ke arah sebaliknya, dan kita berikan 20. Lalu tinggal kita preview, lalu kita okekan. Ya, sudah selesai sketch keempat. Berikutnya kita akan membuat lubang dari bawah. Kita klik bidang ini sebagai bidang gambar tentunya. Ya, maka untuk melihat lingkarannya bisa kita tampilkan dalam bentuk tampilan shading with edges without smooth edges. Kita gambar lingkaran. Ya, yang mana lingkaran kecil ini diameternya bisa kita lihat seperti pada gambar soal. Ya, ternyata di sini belum ada ya. Jadi kita tentukan saja sendiri separuh dari lingkaran besar. Ya, berarti di sini mungkin kelupaan dalam memberikan ukuran.
tapi seharusnya ini ada ukurannya. Baik, kita akan memberikan ukuran untuk lingkaran dalam ini. Ya, jadi diameternya, panjangnya adalah 25. Kemudian kita membuat lingkaran ini dengan lingkaran luar itu sepusat. Jadi kita pilih kedua buah lingkaran dengan cara menekan tombol kontrol tentunya. Kemudian kita klik toolbar Constraints, Define It, and dialog box. Lalu kita pilih Concentricity yang fungsinya untuk membuat kedua buah lingkaran ini sepusat. Kita okekan. Lalu kita keluar ke tampilan part design. Lalu kita berikan pemotongannya sedalam. Kalau kita perhatikan, lubang ini hanya sebatas bidang ini. Jadi kalau tadi ini panjangnya adalah, tebalnya adalah 14, sedangkan tebal dari silinder 20, maka agar pelubangan hanya sampai batas ini, kita berikan depth-nya 6. Ya, kita preview lalu kita okekan. Ya, maka terbentuklah lubang di bagian bawah. Seterusnya kita akan menggambar sket yang berikutnya. Sket yang ke-6 ya. Kalau kita perhatikan gambar soal, ya, sket yang mau kita gambar itu adalah sket ini. Dari perintah elongated hole. Dan kita perhatikan busur ini setitik pusat dengan busur ini. Ya, oke, baik, kita akan menggambar sket yang di atas ini. Ya, kita pilih bidang atas tentunya, lalu kita klik sketch untuk berpindah ke tampilan sketcher. Lalu kita pilih elongated hole. Pastikan ada koneksi terhadap sumbu vertikal seperti ini. Lalu tarik ke bawah, tarik ke kanan, kita klik. Ya, ini jari-jari dari busur, besarnya adalah 15. Ya, kemudian kita buat pusat dari busur ini dengan pusat dari busur ini setitik pusat. Jadi kita tekan tombol kontrol, kita klik busur pertama, klik busur kedua, lalu kita pilih opsi Concentricity. Ya, seterusnya tinggal kita berikan jarak dari kedua titik pusatnya. Ya, di sini jarak titik pusatnya adalah 25. Kita okekan. Ya, seterusnya kita akan menggambar elongated hole lagi. Ya, caranya sudah lebih gampang. Kita klik titik pusat yang sama. Kita klik titik pusat yang sama. Lalu kita tarik. Ya, sehingga tinggal kita berikan saja jari-jari untuk bagian dalam adalah 6. Kita okekan. Seterusnya, setelah kedua sket ini selesai dalam satu bidang, maka kita beralih ke tampilan part design dengan cara mengklik toolbar Exit Workbench. Ya, lalu kita berikan penebalan ke arah atas dengan menggunakan perintah pad. Ya, dan tingginya hanya 6 saja. Ya, lengthnya 6. Jadi kita preview, kemudian kita okekan. Ya, sehingga sudah terbentuklah gambar 3 dimensi seperti gambar latihan 3, gambar latihan 2. Ya, demikian langkah yang kita lakukan untuk menggambar gambar latihan 2 pada materi part design atau aplikasi Sketcher dan part design 3.